warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Luar biasa sekali pada siang hari ini. Sekali lagi mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada siang hari ini tentunya kita berada di lounge dari Graha Pena yang luar biasa sekali suasananya pada siang hari ini. Dan tentunya kita pada siang hari ini akan melaksanakan Edu Talks yang dilaksanakan oleh Fajar Fajar Foundation for Education yang diorganize oleh fajar.co.id dan juga BMI atau Business Management Institute yang tentunya sekali lagi di bawah grup Fajar. Baik, sekali lagi kami sapa buat partisipan yang berada di link Zoom. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya meskipun kita secara virtual tentunya. Kemudian juga melalui YouTube dan juga media online tentunya yang kita telah share. Selamat siang semuanya, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami menyapa terlebih dahulu kepada Ketua Yayasan Pendidikan Fajar Ujung Pandang Bapak Dr. Muhammad Ridwan Arif SCMAF. Gimana Pak, sehat siang hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kehadirannya meskipun kita melalui virtual tentunya saya rasa hikmah dari pertemuan ini atau editorial kali ini tentu tetap akan menarik buat kita. Baik, para partisipan yang hadir pada yang melalui Zoom meeting kali ini, baik melalui link YouTube yang telah kita share, di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber yang luar biasa sekali. Dari pendidikan ada Bapak Rektor, kemudian juga dari praktisi, demikian pula dalam hal teknologi dan sebagainya dalam dunia bisnis retail, di mana tema kita pada siang hari ini yaitu peran milenial dalam ekosistem bisnis retail. Luar biasa sekali di sini ada kata-kata milenial. Kembali lagi, ini adalah topik yang sangat menarik sekali untuk kita bahas ketika berbicara tentang milenial yang sejatinya akan dibahas dengan dunia retail. Dunia retail bagi kita mungkin ada hal yang baru ya, mungkin bukan hal yang baru tapi dari segi bahasa aja. Bahasa enakannya tuh retail tuh kan berasal dari bahasa Prancis ya, jadi dia sebenarnya tuh eceran. Kalau orang Jawa menyebutnya kulaan. Kalau Makassar gade-gade ya, seperti itu. Jadi lebih nyaman, lebih enak lagi ditangkapnya kalau kita cerita bisnis retail. Dan luar biasa sekali pada siang hari ini telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Hatta Alwi Hamu SMSI selaku Rektor Institut Bisnis dan Keuangan Mitro. Selamat siang Pak Rektor. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Lusito Hari Krisanto SCMM selaku GM Government and General External Relationship Transkala Makassar. Terima kasih. Selamat siang Pak. Dan di samping saya hadir Bapak Dr. Insinyur Indra Bayu Amirullah MT Mbasis, merupakan master sistemnya bisnis ya. Beliau adalah Ketua Inkubator Teknologi dan Bisnis Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Selamat siang Pak. Siang Bos. Oke, luar biasa sekali ya hari ini. Meskipun kami berempat di sini, tapi peserta yang hadir melalui media online ini luar biasa tentunya. Baik, berbicara mengenai bisnis retail, ya bisnis retail, saya mungkin utamanya saya ke Bapak Rektor dulu ya. Bagaimana kira-kira pendidikan menyiapkan generasi milenial ini untuk terjun ke retail? Bukankah jangan sampai mereka menganggap itu adalah bisnis yang tradisional, yang bagaimana packaging yang dimiliki oleh sebuah institut untuk menghasilkan alumni yang siap terjun ke dunia retail. Apa hanya sekedar berteori saja atau seperti apa mungkin Pak Rektor? Silakan. Ya, baik. Makasih Bung Amin. Saya buka masker ya. Jadi memang kami sebelum saya bercerita dulu tentang bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro ini beralih menjadi institut. Nah, di institut sendiri ini ada 4 prodi baru. Jadi yang pertama adalah bisnis digital, kemudian bisnis retail, kewirausahaan dan perdagangan internasional. Nah, 4 prodi ini memang kita melihat bahwa inilah yang dibutuhkan pasar dunia kerja saat ini. Sehingga kami di IBK Nitro merancang kurikulum yang betul-betul di mana adik-adik mahasiswa ini bisa beradaptasi langsung, bisa bersentuhan langsung dengan bisnis tersebut ya, bukan hanya sebatas bisnis retail saja di IBK Nitro. Nah, kita ada banyak prodi-prodi baru dan ini juga terkait mengenai bagaimana passionnya adik-adik dulu. Nah, kita melihat perkembangan kalau kita berbicara tentang bagaimana revolusi industri ya,
abad 18, bahkan sampai saat ini, abad sekarang ini, kita melihat memang banyak sekali lompatan-lompatannya. Bahkan kita melihat sekarang kebutuhan akan informasi ini cukup pesat. Nah, makanya kita kenal disebut dengan IoT, ya, Internet of Thinking. Inilah cepat sekali masuknya di sini. Nah, disinilah peran-peran pendidikan, bagaimana merancang kurikulum yang bisa langsung beradaptasi langsung dengan Internet of Thinking tersebut. Nah, kami di IBKN itu sendiri betul-betul melakukan FGD dan langsung dengan praktisinya, sehingga kurikulum-kurikulum ini kita rancang sehingga adik-adik bisa beradaptasi, yang selalu saya katakan beradaptasi dengan teknologi tersebut. Saya cut dulu Pak Rektor. Jadi pelaksanaan FGD yang dilaksanakan oleh Institut Bisnis dan Keuangan Nitro ini adalah FGD yang berbasis kepada apa yang dibutuhkan oleh user tentunya sebagai pengguna daripada lulusan IBK Nitro. Oke, seperti apa bentuk FGD yang dilaksanakan lalu disusun dalam suatu kurikulum ataupun mungkin dalam metode pengajaran, seperti apa kira-kira Pak Rektor? Ya, jadi memang kita melihat bahwa sekarang kan dengan adanya pandemi ini, mohon maaf, dalam pandemi memang tanda petik kita dipaksakan langsung untuk menggunakan teknologi ini. Nah, proses FGD tersebut ya, tahun 2019 ketika kita merancang FGD ini betul-betul kita mengundang beberapa praktisi-praktisi, kemudian user juga sebagai pengguna, bahkan akademisi. Jadi kita melihat tiga aspek. Sehingga tiga aspek ini kita gabungkan dan itulah menjadi kurikulum yang saat ini. Oke, baik. Sedikit saya ke Pak Lusito ya. Pak Lusito, berarti kita sudah dengarkan yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwasanya memang tetap pendidikan itu dibutuhkan untuk mencetak generasi yang akan melanjutkan usaha bisnis retail ini. Bagaimana pandangan Bapak Lusito terhadap generasi-generasi yang perlu tidak dia harus berkuliah, kemudian sudahlah langsung masuk ke dunia retail aja. Kan buntut-buntutnya kamu juga dagang seperti itu. Mohon maaf Pak Lusito ya. Biasanya ada mindset orang tua kita yang berpikir nggak usah kuliah. Ya, kamu nggak usah kuliah, nanti buntut-buntutnya kamu tamat SMA juga toh jatuhnya ke toko. Kamu kuliah juga kembali ke toko. Maksudnya dijualannya dia. Bagaimana pandangan Bapak Lusito terhadap itu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Amin. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih adinda saya dari UNHAS, luar biasa. Saya didampingi oleh dua doktor, calon profesor. Amin. Amin aja Pak Amin. Pertanyaannya ini bagus sekali. Bahasa kasarnya, apakah dalam dunia retail itu pendidikan itu dibutuhkan? Apakah dengan tidak berpendidikan khusus jurusan retail itu bisa menjadi menjalankan bisnis retail dengan baik? Ya. Oke, barangkali saya mau coba dulu, karena kebetulan saya sudah mempersiapkan sedikit sesuatu untuk kita bicarakan pada saat ini, ya, bahwa saya langsung saja mengatakan bahwa saya beri judul The World Has Changed. Dunia ini sudah berubah. Ya. Dunia ini sudah berubah. Di seluruh sisi kehidupan, ekonomi, sosial, politik dia berubah. Tetapi ada dua hal yang secara sangat signifikan di dalam dekade 10 tahun terakhir atau katakan 5 tahun terakhir ini yang mempengaruhi perubahan itu secara signifikan. Yang pertama, persoalan revolusi industri tadi 4.0 yang sekarang menjadi 5.0, bukan menjadi, akan lari ke 5.0. Yang tidak kalah pentingnya bahwa revolusi industri itu tentunya nanti akan memberikan dampak. Ya, dampak revolusi industri itu akan memberikan dampak sosial, dampak ekonominya, dampak politiknya, sosial dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang kita diminta untuk memaksakan diri untuk segera berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, berubah. Orang sekarang bilang tante koronces. COVID-19. Ya. Saya secara pribadi mau mengatakan begini, saya udah penyintas yang namanya. Saya sudah kena bulan Juli yang lalu. Bahwa revolusi industri 4.0 itu yang saya baca, yang saya tahu, itu nanti sekitar 10 tahun baru akan bisa berjalan seperti sekarang. Tetapi saya mau mengatakan bahwa yang di atas mengaturnya. Percepatannya terjadi dengan cara dia memberikan sesuatu. Dia kasih kita COVID.
yang secara secara signifikan kita harus melaksanakan hal-hal yang ada di 4.0 dan menjurus ke 5.0. Indeed, betul. Sedikit saya informasikan bahwa per 31 Agustus positif di Indonesia 4 juta, sembuh 3 juta, meninggal 133. Di dunia sudah 217 juta yang positif, yang sembuh 194. Kemudian yang meninggal 4,5 juta. Indonesia sembuh 92, dunia sembuh 89. Di masa Covid ini kita sudah mengalami 3 hal. Yang pertama adalah kita sudah lewati yang pertama-tama 2019 zona ketakutan. Masker harganya 500.000 Pak. Dicari pun tidak ada. Takut semua kita. Ini seperti apa ini barang-barangnya? Dengan berjalannya waktu muncul zona, kita mulai belajar dengan hal ini. Ya, ada yang namanya PSBB pada waktu itu kita sudah mulai pintar. Oh, mesti cuci tangan. Oh, begini, oh begini, oh begini, oh begini. Apakah kita akan tetap tinggal di tempat tersebut? Tidak. Sekarang kita sudah masuk kepada zona pertumbuhan atau yang kita sebut dengan new normal, new hope, harapan baru yang kita sekarang. Nah, sekarang di dalam skenario new normal pun itu terdiri dari 3. Yang pertama dead zone, yang kemarin itu belum ada obat, belum ada vaksin, ya. Sekarang kita masuk kepada donkey man. Sudah ada vaksin, tapi masih kabar-kabar orang. Diatur masih susah, dibikinkan PPKM masih susah, ya kan? Nanti kita akan berpindah ke long life hope. Itulah yang nanti akan kita bersanding bersama-sama dengan Opa dan Oma Koronces, ya kan? Tentunya dengan vaksin sudah ada. Nah, pertanyaannya saya sekarang itu, apakah 4.0 dan COVID-19 itu tantangan atau ancaman buat kita? Artinya mau tidak mau apa harus tetap berdampingan tentunya. Iya, harus tetap berdampingan. Betul, betul. Dan sekarang kalau kita tidak mempersiapkan sekarang dari sekarang, change sekarang. Kemudian ya maaf ya, di tempat saya bekerja di Tanjung Bunga sana, proyek itu tidak berhenti. Kenapa proyek itu tidak berhenti? Satu ketika pasti ada obatnya, satu ketika pasti ada vaksin, satu ketika pasti dia akan melandai. Kami tetap investasi, tapi kalau Anda mau menunggu itu sampai habis itu barangnya, apakah akan habis? Terlambat Ki Bos. Too late. Lari sama saya, kita baru mau lakukan. Too late. Betul. Iya kan? Sehingga tadi pertanyaan Pak Amin, apakah diperlukan orang-orang nantinya milenial ini melakukan sinergi di retail? Ya. Saya langsung saja ya, saya ambil bagian saya ya. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda akan sustainable atau Anda hilang secara nyata, Pak Dokter? Begitu banyak gerai-gerai, ada gerai yang di sini itu hilang, sama sekali dia hilang gitu ya. Betul. Pertanyaannya, mereka yang bertahan adalah mereka yang berhasil membangun dirinya melalui perubahan yang sangat signifikan. Sekarang pertanyaannya, judulnya ada 3. Ada milenial, ada ekosistem, ada milenial, kemudian ada retail. Saya kembali, kebetulan kami adalah salah satu manajemen di praktisi. Ya. Apa ekosistemnya? Ada 4, Pak. Teman-teman sekalian ada 4. Yang pertama, kaum milenial atau kita sebut bukan lagi milenial ya Pak ya. Generasi Z sekarang. Z sekarang. Milenial itu sudah hampir sedikit-sedikit masuk pensiun. Iya, betul. Jadi oleh percakapan berikutnya lagi sudah harus Gen Z, jangan milenial. Iya, betul kan? Milenial. Kalau saya baby boomer sudah pensiun. Yang pertama adalah apa sinerginya praktisi seperti itu. Nanti ada ujungnya ke tempat beliau. Pertanyaannya tadi Pak Amin. Kaum milenial dan Z adalah pasar yang paling potensial. Pasar paling potensial. Saya tadi baca di tahun 2037 50% milenial dan Gen Z akan memegang peranan sebagai manusia yang sangat-sangat produktif. Jadi yang pertama, ekosistem yang ada adalah saya menggunakan mereka sebagai pasar potensi. Yang berikutnya, kaum milenial juga ini adalah pelaku retail banking itu. Retail bisnis itu. Jadi selain pasar, dia adalah pelaku bisnis retail itu. Oke. Kalau mall seperti saya, pelakunya di mana? Itu semuanya tenan-tenan yang dibawa itu jumlahnya ada 400.
tidak pernah saya lihat ada orang tua yang jaga situ dan ownernya orang tua. Oke. Baik. Saya kaget pernah ada yang dengan omset return yang sangat besar, dia baru berumur 19 tahun. Tapi mampu mencapai kurang lebih 1,5 miliar per bulan. Hanya cuman sebesar kurang lebih 3 kali 3 meter. Jadi selain pasar potensial yang sangat luar biasa sekali, berikutnya dia juga pelaku. Ya. Apa kepentingan saya Betul. adalah mencetak mereka-mereka Betul. ini supaya isi tenanku. Betul. Dari 50.000 meter bujur sangkar nanti yang di Tanjung itu akan menjadi 150.000 meter bujur sangkar. Siap. Makanya dibutuhkan orang-orang yang di dalam situ. Oke. Nah, berikutnya mereka pun juga ketika saya bertumbuh menjadi besar, saya butuh worker, saya butuh tenaga kerja. Tenaga kerja yang mana? Tenaga kerja milenial. Tenaga kerja milenial yang mana? Ya tentunya, maaf kalau saya katakan, yang tahu tentang strategik, yang tahu tentang konsep-konsep pemasaran. Yang bilang, oh kalau begitu, kalau milenial konsep pemasarannya dengan yang dulu berbeda. Bukan berbeda, ditambah sekarang. Ditambah. Betul. Basic ilmu marketingnya sama. Jadi pertanyaannya, apakah yayasan Fajar ini dengan ada Universitas Fajar dan Nitro itu, ya saya sangat berharap sekali bahwa saya sebagai end user akan menampung mereka. Betul. Sebagai pelanggan, alhamdulillah. Sebagai pelaku UMKM-nya yang nantinya diisi oleh Pak Doktor, alhamdulillah. Ketika saya membutuhkan HRD yang berkonsep pemikiran milenial juga tersedia di situ. Yang berikutnya adalah saya sebagai operatornya perusahaan juga harus bersifat milenial. Mohon izin, saya punya anak buah di kantor itu, tidak ada yang lagi sekarang usianya 40 tahun, Pak. Semuanya 33 ke bawah. Pakaiannya Pak pakai jeans. Masa saya mesti pakai pakaian celana yang disetrika, Pak? Yang Saya lucu. mengikuti gayanya mereka. Jadi harus beradaptasi, Harus Pak ya. beradaptasi. Betul. Di perusahaan saya, Pak, ya di perusahaan saya yang ada televisinya, yang ada tempat belanjanya dan sebagainya, diharamkan GM-nya berusia di atas 35 tahun. Jadi nggak boleh di atas 35 Nggak tahun. boleh, karena dia sudah bukan milenial lagi. Oke. Bahkan sudah ada yang asisten manajer itu Gen Z. Jadi kita berbicara mengenai yang namanya ekosistem ini yang saling menghidupi. Nggak jauh-jauh. Kami punya mall, kami punya bank, kami punya kartu kredit. Iya, 50% makan di sana, Pak. Betul. Ibaratnya Diskonnya? kata-kata dulu one stop service. One ya, stop Pak. service itu sudah 20 tahun yang lalu, Pak. Betul. One stop service. Betul. Service. Tapi shopping. Tapi Shopping. kenapa baru sekarang? Itu tidak bilang. Betul. Percepatan dengan adanya COVID ini membuat yang namanya kita punya pola berpikir, pola bertindak jauh lebih. Oke, jadi yang saya tanggap ketika generasi milenial ini di dalam terjun ke dalam dunia bisnis retail bukan hanya sebagai konsumen tentunya ya, tetapi bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi human resource tadi, human capital itu ya. Luar biasa sekali Pak Lusito. Baik, saya ke Pak Bayu, Pak. Bagaimana teknologi melihat perkembangan dunia retail yang saat ini semakin tentunya persaingannya ketat sekali, Pak ya. Kalau kita hanya kulaan buka toko terus mungkin sedikit ramai dengan spanduk dan brosur, mungkin hanya sekedar itu, tetapi semakin hari semakin berkesinambungan juga perkembangan tersebut. Kira-kira dari segi teknologi apa yang dibutuhkan oleh dunia bisnis retail sehingga semakin maju ke depan tentunya? Ya, kasih. Ini sebelumnya izin kanda-kanda senior semua ini di samping saya ini ya. Jadi izin kanda senior. Dari sisi teknologi tadi Pak Rektor sudah bicara tentang Internet of Things. Saya sedikit tambah Pak Rektor. Revolusi Industri 4.0 izin ada 3 teknologi sebenarnya. Tadi sudah disebut Internet of Things. Ada lagi satu namanya Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Yang terakhir itu namanya Big Data and Cloud Computing. 3 makhluk inilah yang menyebabkan terjadinya revolusi industri 4.0. 3 makhluk ini. Nah, sekarang kalau dibilang teknologi, Pak, ya, saya izin campur tadi Kanda Lusito saya bilang generasi Z. Ya. Makanya kalau kami di informatika itu bukan cuma 3 ini yang kita isi. Kita isi juga soft skill. Ya. The problem is generasi Z itu beda dengan Bapak, Betul. beda dengan kita semua. Betul. Ya. Betul. Dulu kita cuma televisi, Pak. Ya. Sumber kita dan orang tua sangat berperan membentuk kita, betul Pak ya? Sekarang mereka internet, Pak. Dan ingat, generasi Z sangat mendukung dia punya passion. Ya.
Kapan tidak sesuai dengan dia Betul. punya passion, aule. Iya, iya. Jangan harap dia mau akan terjun di situ. Dan dia bukan manusia multitasking seperti kita-kita. Dia sekuensial, Individual. 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 Nah, masalahnya ini termasuk Pak Rektor, termasuk saya di Unhas misalnya, tantangannya kami adalah bagaimana menghadapi mereka. Harus beda strategi, Bung. Ya, betul. Menghadapi Betul, masih. betul, betul, Berarti betul. kalau kita diskusi berarti sekolah pun, universitas pun Iya. juga harus Wajib, berubah. Harus berubah, Wajib harus mengikuti. beradaptasi. Siap. Iya. Revolusi Industri 4.0 tadi Anda sudah bilang akan menghilangkan beberapa lapangan kerja. Slot. Iya. Tapi akan membentuk slot baru. Siap. The problem is, Pak Rektor, Iya. saya juga teman-teman di akademik siap enggak membentuk manusia-manusia yang siap masuk di slot baru. Siap. Betul. Jangan sampai kita sendiri tidak siap. Iya. Jadi soft skill-nya Pak ya? Soft skill. Soft Oh, skill. penting sekali Pak soft skill Iya. sekarang. Oke. Era disrupsi. Itu kayak tsunami, Pak. Iya. Bagaimana kita menciptakan manusia yang bisa berselancar di tsunami ini? Kalau tidak dia dilibas. You change now or you die. Kalau tidak the berubah, world is mati. change, right? Betul. The world is change. Nah, terkait masalah teknologi, Pak, Ya. retailing. Saya banyak main dengan artificial intelligence, izin Ya. Kanda senior, dan saya juga main di augmented reality namanya. Mungkin Kanda-Kanda pernah dengar namanya Amazon Go. Yes. Ya. Itu orang tidak pakai lagi kasir, Pak. Ya. Right? Cuma dengan RFID, ya, di jalan, saya tinggal ambil ini kopi, langsung RFID-nya masuk di saya punya e-wallet. Ya. Apapun yang saya ambil masuk di e-wallet, Pak. Tabungan itu. Iya. Dompet. Siap. Otomatis terkurang langsung dari situ. Saya tidak butuh kasir, Pak. Oke. Oke, saya tinggal ambil saja, tambah lagi. Online, retail online yang sekarang banyak Betul, dijual. betul, betul. Ada istilah beli kucing dalam karung. Ya. Saya pesan ini yang sampai tidak sama, Pak. Bapak Iya. sudah pernah mungkin alami mungkin ya. Betul. Itu kan mengecewakan. Iya. Ingat, customer adalah raja. Satu kali kita kasih kecewa, pasti dia hilang. Salah satu cara untuk memanjakan customer kita adalah dengan augmented reality. Contoh, saya jual arloji. Maka saya cuma kirim saja saya punya marker di dia. Dia tinggal pakai HP-nya lihat, oh kalau saya pakai arloji, ini warna merah, begini modelnya. Saya pakai sepatu, dia cuma kasih pakai HP-nya, oh begini modelnya sepatu kalau saya pakai. Oh, berarti ini teknologi augmented reality itu ya? Oke, baik. Ingat Pak, pasar kita sekarang adalah online. Betul. Tadi kan dari situ sudah bilang ya. Saya cut dulu Pak. Jadi Ya. artinya pada saat dunia retail nanti dimasuki oleh dunia milenial ataupun juga generasi Z tadi, jangan-jangan menggerus dunia retail yang tradisional. Begini Pak, Iya. menggerus itu mungkin terlalu kasar mungkin. Iya. Ya, ada istilah begini tadi sudah disinggung. Ada tantangan. Ya. Yang hebat adalah kalau tantangan itu kita rubah jadi peluang. Ya. Itu baru Oke, hebat Pak. tantangan Itu baru menjadi namanya peluang. manajerial. Ya. Kalau lurus-lurus, Iya. istilahnya tidak sedap. Oke. Kan kita lihat begini Pak Bayu. Saat ini kita melihat ada satu pelaku bisnis retail raksasa Iya. yang pelan-pelan, perlahan-lahan menutup dirinya, Iya. menutup gerai-gerainya. Ya. Entah kita tidak tahu dia akan memunculkan inovasi seperti apa, model terbarunya ledakannya seperti apa, kita Ya. tidak tahu. Padahal dilihat dari segi tampilan itu sudah modern seperti itu. Dan pelan-pelan juga mundur dari persaingan dunia retail ini. Kira-kira apa pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Definisi modern perlu diluruskan dulu nih. Oke, siap, good. Ya, modern dalam Ya. konteks apa? Ya. Apakah cuma teknologi dipasang sebegitu saja? Tapi yang jauh lebih penting adalah modern human resources-nya. Oke. Tadi kan modern. saya bilang kalangan milenial dia umur 35 ke bawah yang Oke, bisa oke, berkreatif, oke, yang bisa berinovasi. Itu aset yang jauh lebih penting, Iya. Pak. Dibanding kita sekedar modernisasi alat. Betul, Itu bos. Berarti tidak salah lah Institut Bisnis dan Keuangan Nitro menghadirkan program studi manajemen retail Betul, tentunya ya. betul. Karena secara tidak langsung memberikan bukan semata-mata yang tadi yang saya katakan, buat apa kok kuliah nak? Nanti kok buka toko juga. Seperti itu. Karena di dalamnya ada soft skill, yang Ya. kedua ada human capital Ya. tersebut ya. Saya tambah Iya. sedikit Pak masalah Oke, tadi tidak silakan. kuliah. Iya. Ada istilah begini dulu kalau di bisnis saya rasa Kanda seniorku, Kanda Lucio itu sudah sering istilah kalau jatuh ke 40 bangkit ke 41 kalinya. Ya. Jatuh 41 bangkit ke 42 Ya. kalinya. Jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Apa gunanya sekolah kalau mesti begitu? Ya. Kenapa harus jatuh 100 kali baru bisa sukses? Iya. Gunanya sekolah adalah mereduce jumlah jatuhnya. Cukup Oke. jatuh 1 kali saja. Oke. Bangkit kedua sudah sukses. Kenapa? Karena sudah ada knowledge di sekolah yang membantu. Oke.
Itulah gunanya sekolah, Bung. Mereduce jatuhnya. Iya, masa mau sampai 100 kali Oke, jatuh oke, baru oke. sukses, Keren Bung. sekali. Keren, Ya, keren. itu gunanya Saya ke sekolah. Pak Rektor, Pak. Ya. Siap. Kira-kira seperti apa kurikulum terbaru yang sudah diupdate yang di manajemen retail tentunya untuk masuk ke dalam realnya dunia bisnis retail tersebut. Jadi saya mau lanjut tadi dengan Pak Dr. Bayu mengenai kata tergurus tadi ya. Iya. Eh, saya mau ilustrasikan begini. Dulu sumber informasi itu ada di media koran. Pada saat itu ya, buletin namanya dulu. Begitu ada radio, orang berpikir buletin akan mati. Wah, Kan begitu. betul. Begitu ada TV, radio akan mati. Begitu ada internet, TV akan mati. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Nah, apa yang berubah? Model bisnis tetap. Yang berubah adalah inovasinya. Iya. Itu kan saya garis bawahi. Model Yang berubah bisnis adalah tetap. inovasinya. Nah, melanjut tadi pertanyaannya Pak Amin bahwa bagaimana dengan kurikulum di BKN itu sendiri. Bahwa kurikulum kita di BKN itu tetap kita melakukan inovasi-inovasi, ya, dan melihat tentunya dengan kebutuhan pasar. Nah, mahasiswa kita bentuk sedemikian rupa yang selalu beradaptif. Saya mau kembali ke begini. Ada Khalid bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sebagian daripada diri kita. Kalau kita kehilangan harta, kita tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau kita kehilangan attitude, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Nah, lembaga pendidikan membangun ini karakter, pembentukan karakter, pendidikan karakter. Nah, kami dalam menyusun kurikulum selalu mengedepankan pendidikan karakter ini. Iya. Itu. Soft skill Artinya itu. soft skillnya, Iya. ketika dia dihadapkan dengan teknologi, dia sudah siap. Betul. Itu tadi, dengan meredam banyak kali jatuhnya kan begitu. Saya- Begitu, Pak. Saya tambahkan Pak Iya, Amin. boleh. Silakan Pak Lusito. Kita karena judulnya retail jadi kita Ya. bicaranya retail semua. Iya. Padahal bisnis manapun juga kalau ingin tetap bernapas dan Iya. bertahan Iya. di tengah riuhnya teknologi seperti ini, maka kata kuncinya digital marketing is absolutely a must. Betul. Compulsory. Suatu keharusan itu, Hmm. sangat keharusan. Pertanyaannya tadi seperti yang Mas Amin nanyain. Ada banyak gerai-gerai pasar swalayan dan sebagainya, bahkan mall yang tutup. Kemarin waktu PSBB asosiasi mall di Bandung mengatakan akan ada 5 mall yang tutup di Bandung. Ya, saya kembali soft skillnya. Di dalam soft skill itu ada kata-kata inovasi. Iya. Inovasi bukan hanya untuk diri pribadi, Iya, tetapi untuk sebuah perusahaan. betul. Kenapa tempat saya bekerja itu ya masih tetap bertahan, masih mau melanjutkan investasi yang sebegitu besarnya, hampir tela ceritanya. Karena kenapa? Inovasi dan kreativitas itu harus tetap dijalankan. Ya, antara kami pemilik mall dengan retailernya, tenannya harus sama. Ya, harus mempunyai anak-anak sekarang yang dikatakan oleh Pak Dokter itu, dia harus memiliki new experiences. Mereka sekarang ini pengalaman berbelanjanya seperti apa gitu. Belum lagi yang kita bilang Instagramable dan sebagainya. Saya bukan promosi ya, di tempat saya yang baru nanti itu ada 7 negara Anda boleh singgahi di situ. Pemikirannya sederhana saja. Kamu nggak usah jauh-jauh. Salah satu ciri-ciri anak milenial adalah traveling. Dia jangan kalau dia tidak punya uang mau pergi dilihat salju, nanti tempatku ada salju. Nanti di situ ada tenan yang khusus di situ, suasananya tematik India, ada Jepang, ada dan sebagainya. Itu inovatif. Betul. Dibandingkan mall yang cuma jual baju, kemudian cuma itu doang, pasti selesai. Kemudian dia tidak lagi mempunyai inovasi untuk bekerja sama dengan orang teknologi yang sekarang ini dan lain Grab dan lain sebagainya itu tidak bisa. Sehingga kami sangat yakin sekali. Satu, saya katakan, Indonesia adalah negara nomor 6 paling banyak belanjanya per keluarga. Iya. Nomor 6 Pak. Shopaholic ya. Shopaholic. Ya, Di dunia. Nomor Pak. 6 di dunia. gila. Konsumtif. Konsumtif Konsumtif. banget kita ya. Apalagi rakyat yang bermain internet itu Ya. itu sudah kurang lebih 30% dari jumlah 267 juta Pak.
kan sangat konektif sekali. Sehingga kami punya sebuah tagline. Anak milenial harus menjadi generasi milenial. Milenial. Jadi milenial harus menjadi generasi milenial. Tetapi kami harus mengerti dulu anak milenial ini, anak Gen Z ini, itu sekarang karakteristiknya apa? Ya. Itu yang kami terjemahkan ke tempat kami yang baru ini nantinya. Betul. Iya kan? Jadi bukan sekedar datang ke mall untuk memenuhi kebutuhannya saja, tetapi boleh jadi ke mall untuk aktualisasi diri. Pak, ini orang seperti COVID, itu. Pak. Ya. Orang stres semua. 14 hari di rumah, kalau kita di isoman, hari ke-15 pasti lari di mall atau lari ke tempat-tempat yang mana gitu loh. Nah, kita juga ada yang kita sebut bahwa harus ada inovasi yang kita sebut mixed use. Abe, nanti di situ ada mall, ada hotel, ada tempat bermain, ada tempat masjid yang besar, di situ ada kawasan, menjadikan kawasan terpadu tadi yang kita katakan. One stop service. One stop service. Saya tadi kemarin didatangin oleh salah satu perbakin, Pak mau minta izin Pak, nantinya kita di sini mau bikin tempat latihan tembak. Wah. Saya Keren, berpikirnya keren. sederhana, orang kalau bisa punya beli senjata pasti menengah ke atas. Ya. Bapaknya latihan tembak, Pak, ya mamanya istrinya ke mall. pergi belanja, anaknya pergi main. Keren. Itu yang kita sebut dengan ekosistem. Oke. Ya, itu yang kita sebut dengan ekosistem. Kira-kira begitu, Pak. Oke, saya cut dulu. Jadi saya ke Pak Bayu seperti ini, Ya. Pak. Jadi terkadang pada saat kita memasuki dunia retail atau toko retail ya, biasanya ada yang disebut dengan impulse buying, ya. Tiba-tiba kok kita tidak ingin membeli kebutuhan itu, tapi karena layout dari barang tersebut tertata dengan Ya. seakan-akan mengajak kita memanggil kita, sini kok, beli saya. Impulse buying itu muncul. Nah, sekarang bagaimana dengan adanya dunia teknologi yang mungkin tidak ada lagi gerai dan sebagainya, apakah tetap akan memunculkan impulse buying dari seorang calon buyer? Pak, saya potong Oh ya, dulu oke, sebelum silakan saya beli. Pak Lusito Ya. dulu. Insya Allah kalau nanti jadi, Iya, Pak. itu sudah dipikirkan. Kan kalau kita pergi di swalayan itu Iya. pakai troli. Iya, betul. Kalau saya belanja kadang-kadang 3 Iya. troli, 4 Iya. troli. Yang hebatnya itu saya, kalau saya mau pergi belanja itu sudah troli terakhir, sudah mau dibayar, hilang istriku. Kemana, Pak? Karena orang antri saya mesti bayar dulu toh. Jadi tambah teknik. belanja. Ya, gitu. Sembarang di Japo. Bertepatan dengan kesamaan dengan apa yang dikatakan beliau, nanti kita kan tidak perlu lagi seperti begitu. Tetapi kebutuhan orang untuk melihat itu adalah kebutuhan secara alamiah manusia. Untuk head to head gitu loh. Untuk bertemu, untuk melihat langsung, untuk mencuci, mencari hiburan. Nanti tidak seperti begitu lagi. Ini rinso, ini minyak. Tinggal tek. Apa tadi yang Pak Dokter bilang? Click and collect. Klik and collect, klik, bayar. Nggak perlu bawa barangnya. Pergi makan di atas dengan keluarga. Nanti kasih tahu sama orang di rumah, nanti ada itu ya, orang bawa mobil, bawa barang di dalam. Kita sudah bayar. Kita nggak perlu barang. Oke. Baik. Kalau Keren. enggak inovasi seperti kita nggak bisa. Jadi nanti Tapi ada harus ada tempatnya inovasi Bapak. di tempatnya Bapak ya, Pak ya? Iya, Oke, nanti inovasi kita tunggu, tempat- Pak ya. Kita tunggu Inovasi yang di tempat model seperti saya. itu. Nanti beliau yang bagaimana Ya, caranya. ya. Beliau itu. Kembali saya kepada Dokter Bayu, kira-kira pandangan Bapak seperti apa, Pak, dengan adanya teknologi yang hanya dengan genggaman kita menggunakan jempol, apakah impulse buying itu juga bisa terkontrol atau bahkan sudah tidak ada lagi? Seperti itu, Pak. Namanya digital, Pak, apa sih yang bisa dikontrol? Oh, gitu, Pak ya. Sudah tidak ada kontrol lagi. Yang masalah adalah siapa yang bisa memanfaatkan teknologi digital tersebut. Ya. Ada teknologi di bawah artificial intelligence namanya data mining, Pak Rektor. Ya. Jadi data mining adalah kita menganalisis. Saya kasih contoh sederhana data mining. Ya. Awal-awal penempatan itu kalau di luar negeri, penempatan cigarette itu dengan diapers, Pampers ya. Ya. Kenapa dikasih dekat? Dulunya tidak dikasih dekat, Pak. Iya. Logikanya mana mungkin bayi mau merokok? Iya. Setelah kita purchase itu data Iya. PO kita kumpul Iya. semua, Iya. ribuan, puluhan ribu data, kita data mining. Ternyata ada asosiasinya, Pak. Ternyata ada asosiasi pembelian rokok, sigaret, sama diapers. diaper. Itu ditemukan sama komputer. Antara Yes. popok dengan rokok. Indeed. Bayangkan kalau Bapak mau lihat data transaksi, Bapak bisa muntah, Pak. Ya. Banyak ribuan gitu, bahkan let the computer do it for you. Yap. Oke? Nah, apa masalahnya dengan itu? Kita beri saran kepada retail, kasih baku dekat. Sigaret sama diapers. Pertama dia bilang, are you crazy? Enggak. Gila lu ya? Iya. Ngapain juga dikasih dekat? Coba aja.
ternyata naik omset. Siapa yang diambil Pak dengan omset itu data mining? Termasuk kita-kita yang laki-laki Pak. Kita itu kalau mau belanja Pak laki-laki, ya, saya mau beli apa misalnya sabun, saya langsung tanya Mbak, bagian sabun mana sih? Saya langsung ke situ. Ya. Tapi coba mbaknya sana itu suruh pergi belanja. Ada diskon, singgah dulu ya. Ada diskon, singgah dulu. Kita ini laki-laki tidak seperti itu Pak. Fokus. Nah, langsung fokus. Apa target kita? Nah, dengan mendekatkan, kita membuat kata seperti ini. Sekarang saya beli sigaret. Ada di apa? Sekalian deh. Nah, oke. Kata sekalian ini, Sekalian. itu bisa menaikkan omset. Saya disuruh beli di Uppers, ada rokok. Sekalian deh. Iya. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak suka keliling-keliling. Itu gunanya data mining di retailing. Oke. Nah, kalau di digital, Pak, Bapak sekarang buka Instagram, Facebook. Ya, Kalau saya betul. mungkin lebih suka Facebook ya, karena Betul. saya masuk generasinya kanda-kanda semua Iya, ini. betul. Adik-adik itu milenial sama generasi Instagram. Bapak pernah dapat enggak iklan jilbab? Bapak buka coba Instagramnya. Bapak pernah dapat iklan jilbab? Pernah. Pernah. Artinya data miningnya salah. Kita tidak mungkin harusnya dapat, Pak. Pada saat kita dilihat itu data mining, pola, our iya, use. oke. Kita selalu buka apa sih? Ada saja satu kali iklan, kita satu kali klik, Betul, maka betul, semua yang betul, relevan betul, dengan betul, itu betul, akan betul. muncul. Betul. Itu namanya data mining, Pak. Oke. Itu kan sama aja dengan Yang di presiden. handphone saya dibuka sama istri saya. Ah, Nah, yang that's muncul why. pasti jilbab, makanya. Itulah sebab. Oke. Nah, itu ya hal yang aneh ya Pak. Saya tidak membuka apapun di salah satu toko retail ataupun media online lainnya. Saya hanya membuka di salah satu toko retail Tapi online. nyambung ke toko lain. Kok heran, tiba-tiba kok semua isinya speaker. Yes, speaker. yes. Ya ampun. Saya kan nyarinya speaker di tempat lain, nggak Betul. nyari di sini. Seperti itu mungkin. Ya Pak, karena data mining. kita Oke. our behavior, kebiasaan kita belanja langsung tercatat di data mining. Bayangkan Pak, the new currency is not oil. Yes. Dulu raja minyak semua Iya. yang kaya yang oil. Iya. But the new currency is data. Saya tambah. Hah, Saya tambah lagi. Oke, silakan. Kalau Fix, gitu. ya. Aset yang terbesar sekarang bukan fix aset, rumah, bangunan, Iya, tanah. Data. Betul. Nah, makanya Pak, data mining ya banyak prodi di kampus-kampus di luar Pak Rektor itu buka prodi data science. Itulah makhluk-makhluk manusia-manusia masa depan yang akan mengisi revolusi 5.0. Ya. Jadi kalau kita tidak siap memang kita akan bisa dilibas, Pak. Nah, Oke. itu dia Jadi bahayanya selain digital. tadi artificial intelligence, kemudian IoT, Internet ada of Things, big data dan Terus, cloud computing. Saya sambung sedikit. Tadi kan dia bilang, oh kalau begitu yang online akan mematikan offline. Enggak. Enggak. Tapi dia punya istilah gini, mati sih enggak, ngebosinin aja. Iya. Iya, Oke. itu. Mati sih enggak, ngebosanin. Nah, Boring banget gitu loh. boring banget. Dia katakan kita katakan dalam bahasa Inggrisnya kira-kira dia katakan apa? Retail isn't dead. Boring retail is. Iya. Enggak mati tapi Nggak mati, ngebosanin gitu loh. ngebosanin. Nah, Oke. kami di tempat kami sebagai praktisi itu tanda kutipnya ngebosanin itu. Iya. Beranjak dari yang tadi kita bilang data. Ya. Kita sudah punya, Pak. Ya. Walaupun sederhana. Mm-mm. Jam begini sampai dengan jam begini hari ini sampai hari ini yang datang yang mana? Ya, data mining itu, Pak. Yang Data ini mining, sampai betul. ini yang datang yang mana? Yang ini yang datang sampai yang mana? Mm. Oke. Nah, contoh, kalau kita tidak punya data, maka ketika Anda membuat yang namanya super mall baru, Iya. Anda akan isi di dalamnya 60% itu adalah fashion, Iya. olahraga dan sebagainya. Padahal berdasarkan data terbalik sekarang. Yes. 60% food and beverage, Yes. 30%-nya yang itu. Kenapa seperti itu? Karena sudah bisa dibeli online. Exactly. Ya, Tetapi kebersamaan dengan keluarga untuk makan itu paling berharga. Betul. Itu yang saya Itu katakan. yang dianunya. Bosenin itu tadi Bosenin itu itu, harus betul, dibaca. betul, seperti betul. itu. Artinya pelaku bisnis retail harus menciptakan environment Inovasi yang baru. lebih Yes. sifatnya yang secara bagaimana yang tadi Iya. aktualisasi diri, bukan Iya. sekedar hanya saya kulaan, jualan, buka gade-gade selesai seperti itu kan. Iya. Ada yang menarik sekali. Jadi ada toko retail ya yang sangat kita sudah tahu sekali. Jadi jualannya tuh mahal. Ya, semua price yang ada di dalam itu lebih mahal dibandingkan retail lainnya. Tetapi saya melihat generasi milenial lebih sering nongkrong di sana. Ya, mungkin bukan hanya semata-mata karena layout, tetapi di situ ada kafe-kafenya, kemudian dia memberikan tempat-tempat nongki-nongki lah buat anak-anak sekarang. Jadi saya rasa benar juga ya, berarti yang tadi kayak diaper sama sigaret, rokok sama popok Ya. itu bisa tetap mempengaruhi impulse buying kita ya Pak ya. Namanya value edit, Pak.
Ya. Masalah tempat nongkrong itu value edit. Ya. Bagaimana supaya dia betah gitu loh. Ya. Dan bisa saja value edit itu yang menarik dia sampai dia sekalian Ya. kata sekalian itu Sekalian. bahaya loh Pak. Betul. Kata Padahal sekalian. secara tidak langsung kalau dipikir gini, loh bukannya mereka nongkrong itu kan merugikan kita kan? Oh, Kalau kita mikir seperti itu mm-mm. ya, duduk dia di tempat kita nongkrong, ada yang mau masuk lagi atau gimana cuma beli yang kayak ginian doang terus duduk gitu, itu kan bisa merugikan kita. Tapi karena ada kata-kata tadi Kata sekalian. Kata sekalian. gitu. Baik, saya ke Pak Rektor Pak. Ya. Kira-kira di dunia pendidikan apa yang harus disiapkan oleh dunia pendidikan untuk memberikan bekal untuk generasi Z maupun milenial tentunya dalam bentuk soft skill tadi Pak ya. Karena kalau ilmu ya tadi saya sudah dikatakan kita bisa dapati dari experience-nya dia atau orang tuanya atau melalui Google dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dibentuk dalam soft skill daripada calon generasi ataupun yang akan dicetak oleh institut atau dunia pendidikan? Ya, jadi saya bicara dulu tentang penggunaan e-commerce di Indonesia. Iya. Di Indonesia itu tertinggi di dunia penggunaan e-commerce. Iya. Menurut Global Web Index Iya. ya, 2020 Iya. mengatakan bahwa Indonesia itu tertinggi. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat bahwa ternyata banyak e-commerce yang yang sudah dibuat oleh kaum milenial. Nah, di sini kita memperkuat Institut IBK Nitro memperkuat bagaimana link and match-nya, bagaimana kerjasamanya. Nah, kenapa begitu? Karena kita lihat begini Pak Amin, ada terjadi evolusi budaya. Terjadi evolusi budaya bahwa sekarang kaum milenial itu ketika dia belanja, dia tetap datang di mall, dia tetap melihat fisiknya, tetapi belanjanya di online. Itu anunya. Jadi artinya apa? Ada komparisi dulu. Ada komparisi dia situ. Oke. Jadi sehingga bagi pelaku-pelaku industri memang harus menyiapkan yang disebut dengan omni channel. Jadi seperti tadi itu Augmented reality augmented tadi reality itu. Bahwa kebutuhan-kebutuhan yang di luar ekspektasi kita itu dibutuhkan. Karena ketika laki-laki belanja disuruh sama istrinya belanja pampers, wah sekaligus di situ di rokok. Nah, berangkat dari situ lagi kita melihat memang ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, Pak. Jadi Maslow menggambarkan bahwa ada teori-teori, ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Sedangkan ini sudah berbalik. Teori sudah berbalik sekarang. Karena kaum milenial ini kebanyakan beraktualisasi dirinya. lebih duluan. Dia kebanyakan selfie ria dulu. Betul. Jadi dibandingkan kebutuhan pokoknya. Nah, baru dia memenuhi kebutuhan lain. Inilah yang disebut dengan kebutuhan Maslow yang berbanding piramida terbalik. Nah, di institut di pendidikan ini harus mencetak generasi itu yang lebih adaptif yang saya bilang tadi itu. Jadi artinya kita pun membekali mereka dengan teknik negosiasi. Semata-mata seperti itu ya. Jadi Wajib, soft Pak. skill betul-betul ditanamkan di dalam ya. Bukan sekedar dia mendapatkan ilmu yang bisa dia peroleh dari kakeknya mungkin atau bapaknya yang sudah pelaku bisnis retail, tetapi kita lebih mengedepankan bagaimana dia melakukan negosiasi, kemudian juga bagaimana beradaptasi dengan mudah dengan perubahan. Betul. Jadi kampus mencetak betul-betul soft skill. Ini teori dari McClellan. Jadi McClellan ibaratkan bahwa kompetensi itu ibaratkan gunung es. Pucuknya itu kita lihat, tetapi ada yang pondasinya lebih kuat, Pak. Oke, good. Ketika dia gagal, That's the point. motivasinya rendah, maka dia akan stres nantinya. Tidak sejalan. Itulah yang harus diperkuat dari teori McClellan tadi itu, bahwa ini gunung es, pondasinya lebih kuat. Soft skill-nya ada di situ, Pak. Jadi di lembaga inilah membentuk pondasi yang kuat. Lembaga pendidikan, Pak, membentuk itu. Izin Pak Rektor. Makanya saya biasa bilang sama teman-teman. Menjadi lecturer itu harusnya adalah passion. Jangan coba-coba jadi dosen kalau itu bukan passion Anda. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Seorang dosen yang bagus saat ini adalah dia juga berfungsi sebagai coach dan mentor. Berbeda lah antara mengajar dengan mendidik. Beda sekali, Komandan. Sangat beda. You need to touch the heart also for the student. Ingat ya? You need to touch the heart also. Betul. Ini manusia loh yang harus disiapkan menghadapi revolusi 5.0. Kalau Anda tidak pernah sentuh dia punya conscience, bagaimana caranya dia bisa menjadi manusia yang baik? Dan bagaimana caranya Anda bisa menyentuh dia punya conscience
Kalau Anda sendiri tidak tahu memahami konsekuensi itu sendiri apa? Saya potong, Pak. Itu Ya. bukan cuma sekedar di dunia pendidikan. Buat kami perusahaan yang sebesar ini, ketika men-touch menjadi coaching yang sangat baik dengan karyawan kami, Ya. itu kita mengharapkan dia akan memberikan produktivitas yang tinggi. Akselerasi Ya, pasti bagus. Itu sekarang Iya. itu beda. Bahasa kasarnya itu apa? Memanusiakan manusia. Iya, betul sekali. Iya, Betul, betul. Touching saya sebagai seorang GM, touchingnya cuma begitu doang. Betul. Tidak zamannya lagi, lu ngerjain apa lu gini. Zaman Belanda Ngajak kapan? sama-sama. Rapat-rapat saya, Tabe, Kak. Kalau di tempat saya itu rapat-rapat saya sudah jalan dalam ruangan. Kami lebih banyak rapat-rapat di coffee bean. Iya. Sambil rapat, sambil lihat-lihat yang indah-indah. Betul. Inspirasinya bertambah kan, Betul, Pak. iya, Daripada iya. cuma lihat tembok-tembok dengan Betul, wajah-wajah yang betul, itu aja gue liatin Betul, gitu loh. betul. Kita seperti begitu. Jadi kembali lagi ekosistem, ada retailnya di dalamnya, ada sebuah ekosistem, kemudian yang kita perbincangkan hari ini kembali back to, kalau menurut saya, Betul. the man behind the gun lah. Kembali kemana? Bagaimana membuat manusia? Nah, makanya saya kadang-kadang suka sedikit cerewet di kantor. Kalau fungsi daripada HRD itu hanya sebagai fungsi administrasi. Orang nggak punya yang namanya karir path. Pak, kalau kita menjalani dengan baik hal tersebut, maka itu berpengaruh di cost. Jangan mentang-mentang kita perusahaan besar, kemudian butuh ini hire, butuh ini hire, butuh ini hire. Satu, costnya jadi gede, belum tentu dia berpenghasilan. Betul. Yang kedua, anak-anak di bawah ini nantinya ini, itu akan mendeposit dari orang lain lagi, Betul. orang lain lagi. Saya ingatkan, Ki, orang anak milenial itu terkenal dengan satu sikap dalam dunia kerjanya, dia adalah tidak loyal. Iya, Apalagi loyal. generasi Z, kata kuncinya tidak loyal, Tidak tidak loyal. seperti kita. iya, iya. Betul. Iya. Begitu dia salah sedikit hilang, begitu salah sedikit hilang. Jadi semuanya harus, contohnya kami di kantor pusat itu tidak ada lagi ruangan-ruangan. Orang bekerja itu dari rumahnya dia sudah cop memang, misalnya nanti duduk di sana, duduk. Tidak ada lagi ruang-ruangan. Sudah reservasi? Yes, sudah apa sih namanya? Saya lupa namanya itu. Terbuka dia punya tempat itu. Ya. Jadi milenial itu bukan cuma kita cerita di sektor retail pelakunya, tetapi juga di organisasinya. Kembali tadi kita harus ada ilmu marketingnya. Ilmu marketingnya sama dengan yang konsep yang dulu kita belajar. Cuman sekarang style dan gayanya Modifikasi. dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya dia. Oleh karena itulah mungkin ya human resource itu menjadi human capital ya. Oh, betul. Ya. Betul. Oke. Bahkan kalau dibawa ke masalah bangsa ini, Kanda, ya, Iya. bonus demografi 2045. Ada saya punya feeling bukan bonus demografi. Jepang tahun 80 bonus demografi, makanya Jepang bisa Iya. cepat sekali naik. Pemudanya hebat luar biasa. Tapi kalau kalangan milenial dan generasi Z kita 2045 nanti yang jadi bonus demografi belum tentu. Betul. Ini adalah tugasnya pemerintah, Betul. tugasnya kampus-kampus memastikan bahwa betul-betul pemuda bonus demografi 2045 itu betul-betul yang bisa bangun ini bangsa. Kalau kayak begitu tadi Kanda bilang Yang mentalnya, tidak loyal, waduh, Duh, ngeri. Betul, mau betul, kemana nih Bangsa bangsa? kembalikan kepada saya tadi di tempat saya yang jadi GM tidak boleh usia dari 35. Yang tua-tua apa? Membentuk mereka Karakternya. dalam karakter. Ya. Jadi selain fungsi sebagai rem, ya, sebagai rem, karena kalau generasi jiwa mau lari muda, terus, wah, nggak. luar lupa biasa semangatnya. profit, lupa Betul, laba. betul. Bos tanya kita, "May you check?" Betul. Ya betul. toh? Tetap Bukan cuma dibutuhkan ya yang baby boomer buat kami ngerem. mempersiapkan Iya. mereka, tetapi dengan cara, ya mungkin dengan cara-cara leadership dan manajerial Iya. yang mungkin yang Iya. kemarin belum tentu juga itu tidak bagus, belum tentu. Iya. Nah, pertanyaannya tadi sama seperti yang dikembalikan. Bagaimana universitas mensikapi semuanya? Iya, harus antisipasi. Bahaya kalau tidak. Saya pernah membawakan sebuah seminar seperti ini juga. Ya. Yang judulnya itu bagaimana mempersiapkan, saya minta supaya jangan bekerja di Makassar. Bagaimana mempersiapkan keluaran-keluaran universitas di Makassar ini tidak bekerja di Makassar. Coba mindsetnya dirubah. Bukan di Jakarta, bukan di Asia, pergi sekolah kerja sana di luar negeri. Bukan universitasnya yang akan mempersiapkan kau. Bekalmu dikasih kau 30%, 70%-nya. Oh, Iya. Oke, baik. Kami kembali ke partisipan terlebih dahulu. Apabila yang ada yang interaktif, baik melalui kolom chat, silahkan untuk menggunakan kolom chat untuk bertanya kepada tiga narasumber kita yang luar biasa sekali. Dialog kita pada siang hari ini begitu hidup,
mulai dari knowledge, mulai dari karakter dan sebagainya kita kupas di tempat ini, khususnya dalam dunia bisnis retail, utamanya peranan milenial dalam ekosistem bisnis retail. Silakan buat partisipan yang ingin bertanya ataupun discuss, silakan untuk menuangkan pertanyaannya di kolom chat yang telah disiapkan oleh panitia. Baik, saya ke Pak Bayu, Pak. Siap. Sekarang seperti ini. Ketika masyarakat yang berada di daerah, kalau kita berada di kota besar yang mungkin ketika ada perubahan teknologi kita segera bisa mengikutinya, tetapi ketika mereka-mereka yang berada di kota-kota kecil ataupun mungkin di daerah, bagaimana tips ataupun upaya yang dilakukan para pelaku bisnis retail agar mungkin pemudanya tuh tertarik untuk tetap berbelanja di toko-toko mereka. Yang kedua juga pemudanya tidak lari ke kota, apa-apa sedikit-sedikit karena mungkin mobilitas sudah semakin tinggi, alat transportasi gampang, sedikit udahlah saya ke Makassar aja daripada saya beli di sini, seperti itu. Kira-kira ada tips yang bisa disampaikan agar mereka cukuplah saya sampai di kota ini aja saya nyarinya, nggak usah ke kota besar, seperti itu, Pak. Pak Nadiem, Pak Menteri, makanya ada kampus Merdeka, Bung. Maksudnya begini loh. Sekarang kita lebih banyak ke pengabdian nanti, Pak Rektor. Saya dengar PAK nanti itu bukan penelitian saja untuk menentukan seorang menjadi guru besar, tapi dia harus banyak pengabdiannya real di masyarakat. Saya sering lakukan penyuluhan di daerah. Bung, bentuknya adalah salah satu mengubah mindsetnya teman-teman retail di daerah. Sampai kapan Anda mau begitu? Ingat, sekarang kita bukan lagi warga Makassar, kita bukan warga negara Indonesia, but we are the citizen of the world. Tadi Kang Dalsit sudah bilang, kita warga negara dunia. Digital sudah terbuka, Pak. Nah, tantangannya selama penyuluhan apa, Kanda? Adalah membuka mindsetnya. Jadi baik kampus, pemerintah harus berkolaborasi bagaimana mengubah mindset teman-teman di daerah. Tidak bisa ada jalan sendiri-sendiri. Pemerintah jalan sendiri, orang Makassar bilang tena kulle. Harus kampus juga terlibat, harus komunitas juga ikut terlibat. Mengubah mindset tidak gampang, Bung. Tidak gampang. Nah, bagaimana caranya kalau seandainya teman-teman retailing sendiri tidak mau berubah? Otomatis pemudanya akan ke kota dong. Nah, tapi kalau dia berubah, dia mengikuti standar yang ada. Apa sih? Untuk apa lagi ke kota? Ingat ya, ke depan itu anak-anak milenial termasuk ya tidak mau susah, Pak. Itu ciri-cirinya dia. Tidak mau susah. Oke, ngapain kalau memang ada tidak mau susah, egois, dan sensitif, praktisi, dan sensitif. Iya, gampang tersinggung. Sensitif, betul. Tapi ya itulah tugas-tugas kita, mentor-mentor yang lebih tua tadi, yang senior-senior itu menjadi mentor. Kita tidak boleh lihat pemuda kita di masa depan tidak menjadi bonus demografi 2045 ini. Jadi saya berharap memang kalau ada pemerintah yang nonton, kerjasama, Pak. Kita harus kolaborasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Komunitas juga kita kolaborasi. Baru kita bisa bentuk mindset yang baru di daerah. Gitu, Pak. Saya mau tambahkan lagi soal daerah. Gimana Pak Lustang? Bapak, kita biasa beli pisang yang di supermarket itu. Ada kayak pisang Cavendish. Ya. Bapak tahu dari mana nggak itu? Dari Brazil ya? Dari Brazil. Amerika Selatan. Sementara pisangnya kita yang dari Endrekang di Pasar Butung baru 2 hari sudah busuk. Iya. Berarti ada sesuatu dong. Something wrong. Packagingnya yang mesti di apa? Cocok yang saya bilang. Benar. Pemerintah pun juga ikut turut harus di dalamnya. Nggak bisa cuma dunia pendidikan, bukan cuma kami sebagai pelaku usaha, pemerintah memberikan triparti ini untuk melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya tidak mau busuk, Pak? Dari Endrekang dibuang itu barang masih di trek. Ya kan? Sampai di sini hanya dalam waktu 3 jam Endrekang sini kira-kira 8 jam botok nih. Bahasanya. Oksidasi dia. Dia dari Brasil sana terpecing bagi. Oke. Berarti kan ya program pemerintah lagi yang harusnya di Jadi memang harus ada kolaborasi, Pak. Ekosistem lagi, kembali ke ekosistem yang ada. Dunia pendidikan memberikan karakter, pembentukan karakter tentunya, kemudian juga memberikan ilmu, bekal ilmu, kemudian pelaku bisnis memberikan contoh ya dalam pelaksanaan dan sebagainya, dan tentunya regulasi kebijakan itu dari pemerintah. Sebenarnya biasa saya bilang begini, Pak, di komunitas saya, kemudian masyarakat sadar wisata, ini pentahelix. Ya, pentahelix baru bisa ngomong tadi. Pentahelix, keterlibatan pemerintah, media, masyarakat, komunitas dan semuanya. Iya, harusnya seperti itu. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus memang berkolaborasi, kemudian kerjasama dan gercep.
Ya, Iya. gerak cepat. Yang masalah kan Direktur, Ya. pentahelix ini cuma jadi jargon. Ah, Ya. itu. Tidak betul-betul dilakukan. Iya, iya, iya. Real problemnya kita Betul. itu, Pak. Betul, betul. Iya. Oke, baik. Kembali lagi kami menyapa para partisipan yang ada di link Zoom. Ya, bagi yang ingin bertanya silahkan menuangkan pertanyaannya di kolom chat yang telah disiapkan di link Zoom tentunya. Nanti para narasumber akan memberikan jawabannya seperti apa. Dan sekali lagi jangan lupa ya kemarin yang sudah mendaftar di Bitly. Nanti kita akan segera kirimkan sertifikatnya tentunya, makanya tetap mencantumkan email dan lain-lainnya. Baik, saya ke Pak Bayu. Siap. Pak Bayu, sekarang ya sebelum kita closing statement tentunya, bagaimana peran inkubator teknologi dan Oh, bisnis siap. dalam dunia bisnis retail ini? Oke. Pertama dari namanya inkubator teknologi dan bisnis. Iya. Saya ke bisnisnya dulu, Pak. Ya, oke. Bisnis dalam konteks ini gini. Saya biasa penyuluhan Pak Rektor. Iya. Saya tanya teman-teman yang judulnya selalu gini, masalah pandemi. Sebenarnya bukan masalah pandemi. Iya, iya. Memang iya, dari iya. awal dia tidak punya segmen pasar. Iya, 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 betul. Saya tanya, kenapa Bapak? Just a reason ya. Iya, kenapa Bapak bikin usaha itu? Ya karena itu yang saya bisa. Harusnya kan adalah saya bikin sesuatu karena apa pasarnya. The best marketing adalah bukan menghabiskan dana untuk iklan. The best marketing adalah kita membuat produk atau jasa yang memang dibutuhkan, Bung. Kalau memang dibutuhkan pasti ada pembeli. Masalah kita selalu bikin usaha itu tidak lewat itu. Nah, di inkubator bisnis ini kita poles, Pak. Ada 9 value yang harus dilihat. Apakah value propositionmu? Kamu mau jual coto, apa bedanya dengan coto yang lain? Jual nasi campur, apa bedanya sama nasi campur yang lain? Harus ada uniqueness, Pak. VP. Baru kita tentukan pasarnya, baru kita ajarkan bagaimana menentukan profit, ya, bagaimana revenue, bagaimana menghitung fixed asset, bagaimana channeling dan lain-lain. Kalau itu saja kita tidak lewati, Pak. Bagaimana caranya? Dari 100 startup, 1 sampai 2 saja yang sustain. Kenapa? Ya karena asal bikin. Minta maaf, asal bikin. Asal bikin. Termasuk juga selalu data, yang penting banyak startup. Datanya banyak startup, tapi yang survive berapa orang? Apakah didampingi setelah itu? Betul. Tidak bisa, Bung. Minta maaf ini pemerintah. Kalau membantu masyarakat untuk dalam konteks membuka startup dan sebagainya, tolong sertai dengan pendampingan. Ya, jangan setelah terbentuk ada data, oh sudah terbentuk startup, setelah itu ditinggal. Dampingi dong. Kalau membantu jangan setengah-setengah. Sampai Total, revenue. Ki. Sampai betul-betul menghasilkan revenue. Nah, kalau dari sisi teknologi, Pak. Teknologi kami dari kampus nanti akan menjadi prototipe yang mendukung UMKM retailing. Contoh, Burung Walet, Komandan. Ada gedung, ini kita sudah bikin, Pak. Bahkan ini saya punya startup dapat mendanaan 500 juta. Ya, dari pemerintah langsung hibah, bukan pinjaman, Bung. Iya. Gedung ini waletnya 20 juta nih. 1 bulan. Ini 250 juta. Ada apa ini buku sampingnya? Beda 2 meter. Iya. Masalahnya adalah akhirnya kita bikin teknologi. Namanya smart wallet. Oh. Kita bikin Internet of Things dalam karena rektor. Oke. Ya, bagaimana kita bikin artificial intelligence-nya? Burungnya kita panggil dengan frekuensi. Setuju. Dia datang Ada begitu. kolam di dalam. Ada kolam, begitu dia masuk, dia langsung comfort zone. Ya. Kita bikin kelembaban suhu semuanya sampai dia betah dan dia beranak pinak di dalam. Udah kemana-mana lagi ya. Ya itulah teknologi. Nah, misalnya lagi smart hidroponik. Ya. Hidroponik kalau mau ditunggu pencahayaannya dan sebagainya, kita bikinkan semua sensor. Bagaimana oh ini sekarang butuh nitrogen, ini sekarang butuh fosfat. Sensor semua, Internet of Things. Nah, kita kurang lembab ini. Maka semburkan kelembaban. Terlalu panas atau pencahayaannya kurang, bikinkan cahaya buatan. Jadi sekarang tidak ada lagi namanya tergantung sama cuaca, Bung. Oke. Kenapa semuanya dengan teknologi? Sudah bisa Tidak, direkayasa. tidak perlu. Musim mangga harus musim kemarau, musim hujan pun kita bisa kasih tumbuh mangga. Satu lagi, saya tambahkan ya. Silakan. Kebetulan Pak Bayu di inkubator. Iya. Saya 30 tahun di dunia perbankan Ya. di bagian kredit. Ya. Saya pernah membantu program dari Bank Indonesia untuk pendampingan UMKM. Di sini ada Nitro yang punya jurusan keuangan. Iya. Startup bisa aja Anda kasih dia teknologi secanggih apapun juga, tapi kalau tidak dikasih belajar dengan baik how to manage finance, nggak bisa, Pak. Nggak bisa Pendampingan. bikin laporan keuangan, nggak bisa bikin Ya. neraca. Betul. Kalau dia sudah punya 500 juta, Betul. dia punya fixed asset, dia mau masuk ke bank minta kredit, Loan. nggak Betul. bisa bikin Nggak bikin bisa. barang-barang tidak ada pendamping, nggak bisa, Pak. Makanya Kanda, pendampingan penting. Pendampingan yang penting. Betul. Makanya Pendampingan di dunia penting. yang Iya. saya dengar dari manajemen retail itulah mereka akan digodok dengan seperti itu. iya. Bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana mencatat situ. kelola bukukan Izin juga, Pak. Iya, Jangan betul, yang dan penting. izin dan Kita sebagainya. cerita retail, kita cerita komersil, kita Iya. cerita yang namanya consumer, Iya. semuanya dari dulu ada. Oke. Cuman yang sekarang ini adalah dikembangkan lebih
sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Basically ilmu manajemennya, Hmm. basically ilmu keuangan dan sebagainya, tetap yang Tetap. dulu. Oke. Startup juga mesti tahu Oke. yang namanya mikro makroekonomi. Iya. Betul. Betul, Dia betul. tahu. Dia tahu yang namanya mana yang namanya JNP, GDP, apa itu? Ya. Harus. betul. Fix aset aja nggak tahu ya. Disitulah fungsinya lembaga pendidikan itu ya. Iya. Untuk mereka. Oke. Pendidikan. Baik, ada pertanyaan dari YouTuber ya, luar biasa sekali dari Hendra Gunawan. Pertanyaannya, bagaimana adaptasi untuk berevolusi dalam disrupsi terkhusus untuk bisnis retail skala kecil? Ya. Saya persilakan ke Pak Bayu dulu. Ya. Silakan Pak Dr. Bayu. Jadi Gunawan itu dari Amkot tuh. disuruh. Tahu tuh dokter. Oh, Bapak tahu ya. Dokter dia. Jadi disrupsi era itu adalah salah satu cirinya adalah bahasa Makassar lo bilang pabangka-bangka. Ya. Iya, Bapak Ya, Bangka. pabangka-bangka. Tsunami. Tsunami. Iya. Jadi kalau maaf tadi yang bertanya di Zoom atau di YouTube, kalau Anda tidak mau terkejut, maka belajarlah. Sederhana sekali. Preparation. Preparation. Be prepare. Sekalipun skalanya kecil. Yo, Pak, tidak askal sekarang. Oke. Tadi 3x3 saja ruangannya, kan Daya? Ya, oke. Omsetnya 1,55 ya? Iya. per Betul, bulan. Betul. Sekarang tidak ada lagi. Mau dibilang itu usaha besar, sekarang UMKM, menengah, kecil, mikro. Saya potong Pak, Sangat. disrupsi saya juga tsunami, tiba-tiba disuruh tutup mall. Jalan lagi, tutup lagi, jalan lagi, tutup Nah, lagi. itu Kalau kita tidak tsunami-nya. memiliki inovasi untuk Ya, mall-mall kami sekarang diminta untuk berubah, untuk ya. belanja dengan online. Adaptation. Oke, baik, saya cut sedikit. Boleh tidak kami dapat bocoran inovasi apa yang dimiliki oleh Pak Lusito sehingga tadi tetap eksis ya. Mohon maaf kalau saya bilang jangan sampai kehilangan tenannya seperti itu kan Pak. Kira-kira inovasi apa yang dilakukan di manajemennya Bapak sehingga tenan-tenan ini tetap setia ikuti rule ya, buka tutup sampai ada harus apa itu sertifikat vaksin dan sebagainya itu Oh, kira-kira seperti apa? Sebagai Pak? seorang sebagai pelaku usaha kita Ya. harus berkiblat dan ikut aturan pemerintah. Ya. Ya kan? Tetapi kita melakukan pendampingan terhadap tenan kita. Oke, Iya. pendampingan Kamu tadi itu kerjasama ya, yang makanan kamu kerjasama dengan merek G ya, kamu kerjasama dengan merek O ya, Iya. supaya ada foodnya bisa di ini kan, kita ikut pendampingan dengan mereka untuk bisa dijual secara online. Iya, saya kasih tahu Pak Tabe ya, mudah-mudahan tidak ada bosku dengar ini. Di masa kami cuma dine in, kami punya pengunjung banyak. Karena kenapa? Ketika kami, tadi saya katakan, bahwa pelanggan datang itu atau kita membuat sesuatu itu kan kita belanja sebenarnya itu harusnya by need. Ya. Yang kita sekarang kan tidak baik, karena kita belanja berdasarkan kebutuhan. Yang kita lakukan kan belanja berdasarkan keinginan. Nah, bagaimana caranya sekarang ini kondisinya yang masuk tenan di dalam itu kita tahu juga. Ya. Orang Makassar itu sukanya apa? Ya. Data mining lagi, Pak. Data Data mining. Harus Jadi punya data mining. selalu tadi big data ya. Artificial intelligence itu. Makanya tadi pertanyaannya Pak Amin, bagaimana apakah seorang retail wajib kuliah? Wajib mungkin tidak, tapi dia bisa belajar otodidak mengenai strategic plan. Ya. Strategi kan kita bicara plan A, plan B, plan C. Kalau musim hujan terus, saya kira-kira ganti dulu ke bisnis apa. Itu kan plan B, strategi plannya dia seperti itu. Di tempat kami seperti begitu. Kenapa dia bisa eksis? Tapi kalau saya bilang, di dalam masa kemarin PPKM yang level 4 yang cuma bisa dine in, yang terbuka cuma toko makanan, kami bisa kedatangan sampai dengan Gitu ya, luar biasa. artinya apa? Dia suka kalau dia makan, dia umpamanya saya bilang, oh dia kalau minum kopi dia sukanya di coffee bean. Itu yang beli even cuma mau minum kopi. Artinya bean saja. kredibilitasnya kita tetap terjaga dari para tenan. Ada ya. prestisnya di situ. Iya. Ada Prestis. Satu. Ada prestis, Yang betul. kedua, Brand. pemilik usaha itu pun juga tadi katakan, saya mau bikin ini karena saya tahu ini pangsa pasarnya begini Ya. begini. Iya. Oke. Kalau cuma mau ikut-ikutan aja ya 2-3 hari lah. Nggak bisa, Pak. Harus kita lebih dulu. Namanya disrupsi. Kita yang harus. Iya. Kalau Anda tidak mau disrupsi, Anda yang harus disrupsi orang. Ya. Itu prinsip, Pak. Masalah teknologi, Pak. Kalau mau survive, ya. Tadi masalah pandemi ini, konces itu tadi, Anda Lusito bilang. Mau sampai kapan kita mengalah dengan itu? Kita harus lawan. Malah masalah ini harus kita ubah jadi peluang. Iya. Betul, Betul. jadi peluang, betul. Sekarang ini kita begini, Pak, ganti-gantian kita buka masker. Saya berpikir sederhana sekali, logika itu ada di atas misalnya untuk smoke, asap, ya. Itu kan cuma narik asap. Ya. Kenapa kita tidak kembangkan untuk menarik droplet? Ya. Sehingga walaupun kita buka masker, salah satu dari audiens kita ini Otomatis. bersin, itu tidak akan ke saya, Iya, Pak, tapi lari ke langsung ke atas. atas.
PPKM membatasi kita makan 20 menit saja. Itu tidak akan terjadi kalau kita punya alat itu. Ini logika sederhana, Pak. Bagaimana mengubah masalah menjadi peluang. peluang. Iya. Oke. Baik, luar biasa sekali dialog kita, namun sekali Tantangan lagi atau karena ancaman? tantangan atau ancaman. Ya. Baik, sekali lagi kami persilakan kepada para partisipan tentunya dan peserta ataupun penonton yang dia berada di YouTube yang ingin bertanya, silahkan. Kita akan tetap memfasilitasi Anda untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, ini ada lagi bagaimana mengubah pemikiran masyarakat desa untuk memberikan kesempatan retail masuk desa. Karena kebanyakan masyarakat di desa tidak memperbolehkan retail modern masuk desa, baik minimarket maupun supermarket. Ya, betul. Ya, dari Mas Revi. Ya, silakan, saya langsung ke praktisi aja deh. Silakan Pak Lusido. Ya, itu sebenarnya kan lebih kepada kita berpola hidup itu kan ada tatanannya. Iya. Ya. Istilahnya bahwa berilah kesempatan kepada yang besar, berilah kesempatan kepada yang menengah, beri kesempatan yang kepada yang. Sekali lagi, tadi dikatakan oleh Mas Bayu, ada satu hal yang tidak bisa dibendung. Adalah ketika dia sudah merasakan sesuatu services. Oleh sebab itu jangan larang retail, boleh larang retail itu ke daerah-daerah. Silakan saja Anda punya hak, bupati Anda punya hak. Tetapi pertanyaan sekarang, kedai-kedai itu mau dirubah enggak? Caranya dia berbelanja, layoutnya aja adalah dulu rubah. Iya. Ya kan, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya bilang ini pendampingan juga. Betul, berarti pendampingan. You change now your die. Ya. Iya. Anda mau berubah atau tidak? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita tidak berubah, tapi lama-lama pasti akan habis. Adaptasi. Adaptasi, Artinya adaptable. ketika ada kebijakan bahwasanya kita melarang ataupun dari masyarakat setempat melarang retail modern masuk, paling tidak pelaku retail yang ada di dalam harus berubah dan Iya. didampingi tentunya ya, Iya, karena itu. kolaborasi tadi itu Yang ya. tadi saya bilang itu, Baik. mindset. Apalagi Pemda setempatnya itu bekerja sama. Ada inkubator. Ya, baik, saya ke Pak Rektor nih Pak, ada Ada pertanyaan. KKN kok, iya kan? Apa sekarang namanya tarik KKN di sana. Iya, betul. Saya ke Pak Rektor nih, ada pertanyaan dari YouTuber atas nama Joni Denggasing. Ya. Kendala kami terkadang datang dari kampus, ruang untuk mengembangkan passionnya terbatas, bahkan kadang tidak terakomodir. Kalau situasinya seperti ini, kita sebagai mahasiswa atau generasi milenial harus bagaimana? Jadi ada kendala dari kampus yang ruang geraknya terbatas untuk berekspresi dalam bisnis retail dan sebagainya atau Ya. berusaha mungkin. Ya, jadi sekarang kan ada program MBKM, ya. Jadi kampus Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Nah, Belajar. ini kan memang pemerintah mengharapkan kampus-kampus ini jangan terlalu banyak belajar di kampus. Iya. Arahkan mahasiswanya untuk bekerjasama dengan Yes. masuk lembaga industri. Iya. Ekosistem lagi. Ekosistem Iya, lagi di situ. Ini akan terbentuk ekosistem. Nah, misalnya kami kerjasama dengan Pak Luisito misalnya. Artinya bahwa mahasiswa yang kerja di tempat Pak Luisito itu kita akomodir sebagai SKS di situ. Iya. Oke. Ya, Dihitung. proses pembelajarannya betul-betul ada di tempat situ. Hmm. Nah, itulah yang kita akan mencoba. Mungkin bukan cuma itu, semua mungkin lembaga pendidikan yang akan melakukan itu. Oke. Saya kasih contoh Pak Amin Ya, ya. boleh. Saya punya staf di kantor itu kurang lebih atau 5 atau 6 itu. Itu dulu anak PKL. Itu dulu PKL di tempat saya. Tetapi begitu dia masuk, saya minta, saya berhadapan dengan dia, saya kasih tahu. Kamu di sini PKL, dalam waktu 3 bulan skripsimu harus jadi. Kalau kamu PKL bagus, kamu kerja di sini. Terjadi Pak. Iya. Dalam waktu 6 bulan. Itu artinya apa? Sinergi ekosistem itu jalan. Jalan. Kita terbuka Kita kok terbentuk. begitu. Kita Oke. sangat terbuka. Baik. Karena kenapa? Saya nanti akan bertumbuh terus. Ketika saya bertumbuh, Iya. otomatis kebutuhan manpower planningnya akan naik. Outcome-nya sudah ada di situ. Iya. Betul. Sehebat Iya, apapun laboratorium, Pak, Kalau tidak akan kalah hebat kalau dia betul-betul turun di Turun lapangan. langsung. Oke. Itu aja, Pak. Keren ya. Oke, baik, luar biasa sekali dialog kita Pak pada siang hari ini di Edu Talks, peran milenial dalam ekosistem bisnis retail yang tentunya dengan dukungan dari Yayasan Pendidikan Fajar yang diorganisasi oleh parkejar.co.id dan juga Business Management Institute. Luar biasa sekali. Baik, untuk itu sebelum kita mengakhiri daripada Edu Talks kita ini, saya mau mendengarkan closing statement-nya terlebih dahulu dari Pak Rektor Institut Ya. Bisnis dan Keuangan Nitro. Baik. Silakan Bapak Dr. Terima kasih Pak Muhammad Amin. Hatta Jadi Wihamo. lembaga pendidikan itu ada beberapa tujuannya. Ya. Yang saya garis bawahi ada 4. Jadi learning to know, ya. Bagaimana di dalam proses pendidikan itu kita banyak belajar, menggali, ya. Dan selalu yang saya katakan tadi bahwa selalu beraktif di situ. Ya. Kemudian learning to do. Jadi bukan hanya kita mengetahui, tetapi kita langsung terjun di situ. Oke. Jadi mengerjakannya.
ada lagi learning to be. Jadi ini untuk bagaimana kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sehingga lahirnya learn to life. Ya. Inilah yang membentuk ekosistem kita tadi dalam dunia kampus. Makanya di IBK Netro itu kita biasa kenal dengan 3B. Belajar, berorganisasi, dan berwirausaha. Jadi 3 ini kita selalu memberikan bekal kepada mahasiswa kami. Demikian. Oke, keren sekali, belajar, berorganisasi dan berwirausaha ya. Jadi memang ditekankan di awal pada saat dia menjadi mahasiswa sudah ada penekanan seperti itu Pak Rektor ya. Oke, keren sekali. Closing statement dari Bapak Lusito Hari Krisanto, silakan Pak. Saya tidak closing statement. Saya mau bacakan nasihat Pak Herul Tanjung buat kami. Karena zaman berubah, konsumen demandnya berubah, tantangan berubah pula. Oleh karenanya yang harus dilakukan adalah penyesuaian bisnis model, teknologi, dan manusia sesuai dengan tuntutan perubahan tersebut. Yang berikutnya, it is not the stronger species that survive, not the most intelligent, is the one most adaptable to change. Ya. Yang bertahan untuk berubah, itulah yang menjadi pemenang. Bukan yang kuat, bukan yang pintar, tetapi yang beradaptasi. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Keren sekali Bapak Lusito Hari Krisanto. Baik, saya berikutnya ke Bapak Dr. Insinyur Indra Bayu Amirullah, MT, silakan. Siap. Teman-teman kalangan milenial, terutama yang entrepreneur, ya. Sekarang era revolusi industri 4.0, ya. Nggak lama lagi masuk 5.0. Tambah lagi dengan era disrupsi yang seperti tsunami. Untuk itu Anda diminta untuk bisa berselancar di atas gelombang tsunami tersebut. How? Self-belief atau efficacy. Apa itu self-belief dan efficacy? Dindaku semua, teman-teman milenial, Anda harus punya self-esteem yang dibentuk dari soft skill. Ya. Dengan adanya self-esteem, maka Anda akan terbentuk positif habitual. Dengan terbentuknya positif habitual, maka Anda terbentuk jadi habitual karakteristik for being a real entrepreneur. Tolong lakukan 3 siklus ini supaya Anda bisa survive di masa depan dan Anda menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ke depan. Selamat kalangan milenial entrepreneur. Terima kasih. Oke, thank you Bapak Dr. Indra Bayu Amirullah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kami ucapkan pula kepada Bapak Dr. Muhammad Hatta Alwihamu, kemudian Bapak Lusito Krisanto SEMM, dan juga Bapak Dr. Indra Bayu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga partisipan tentunya. Kami ucapkan terima kasih dan juga kepada para pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube dan juga melalui media sosial lainnya ya dari fajar.co.id. Kami ucapkan terima kasih. Dan sebagai quotes kita pada siang hari ini di EduTalks ini adalah marilah kita menoleh kembali pada masa lalu kita, yaitu waktu kita bayi. Ketika kita jatuh, kita bangkit kembali untuk belajar jalan, jatuh, bangkit kembali belajar jalan, jatuh dan bangkit kembali belajar jalan. Karena akan bisa pastinya kita berjalan, bahkan tentunya kita akan berlari. Silahkan jadikan masa lalu Anda sebagai spion di mobil Anda yang bukan untuk dilirik sesering mungkin, hanya dilihat sejenak, kemudian untuk mengarahkan kita tentunya ke depan agar perjalanan kita lebih aman, nyaman, dan tentunya selamat. Terima kasih. Kita jumpa lagi kembali di EduTalks fajar.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.